Oke, langsung saja kita mulai ya pembahasan kali ini. Anda mungkin sering dengar soal strategi bisnis, tapi apa sih intinya sebetulnya? Hari ini kita coba kupas tuntas pemikiran Michael Porter dari karyanya On Competition. Ya, khusus buat Anda, kita mau cari tahu gimana persaingan itu sebenarnya bekerja, apa bedanya, sekedar sibuk dengan punya strategi yang beneran. Dan gimana ini semua nyambung ke hal-hal kayak lokasi, isu sosial, bahkan, cara perusahaan beramal. Sip. Sumber kita kali ini memang pemikiran inti dari Michael Porter. Bisa dibilang salah satu pakar strategi paling berpengaruh lah ya. Fokus kita nanti ke kerangka utamanya, yang bantu kita ngelihat kompetisi dan gimana nilai itu diciptakan. Seringkali caranya itu mengejutkan. Ini bukan sekedar teori loh ya, tapi lebih kayak alat bantu buat memahami lanskap bisnis Anda sendiri. Siap. Nah, biasanya nih, kalau bicara persaingan, pikiran kita langsung ke rival utama kan? Siapa lawan terdekat kita gitu. Tapi kayaknya Porter melihat ini jauh lebih kompleks ya. Tepat sekali. Itu kesalahan umum, fokus cuma ke rival yang udah ada. Porter bilang ada 5 kekuatan yang nentuin seberapa menarik atau ya seberapa keras sebuah industri itu. Ini kerangka terkenalnya 5 kekuatan persaingan. Selain rivalitas antar pemain yang ada, itu nomor 5. Ada 4 lainnya yang sering kita lupain. Oh, ada 4 lagi. Apa aja itu? Pertama, ancaman pendatang baru. Gampangnya, seberapa mudah sih orang baru masuk dan ganggu pasar Anda? Kalau hambatannya rendah, wah profit bisa cepet banget turun. Hambatan ini macam-macam, bisa jadi butuh modal gede, teknologi khusus, atau merek yang udah kuat banget. Oke, pendatang baru. Terus? Kedua, kekuatan tawar pemasok. Nah, kalau pemasok Anda kuat, mungkin karena jumlahnya sedikit atau produknya unik banget, mereka bisa aja naikin harga bahan baku. Dan itu langsung neken profit Anda kan? Bayangin aja kalau cuma ada satu pemasok komponen kunci buat produk Anda. Wah, repot. Iya kebayang. Pemasok bisa mencekik ya. Lanjut? Ketiga, kebalikannya nih, kekuatan tawar pembeli. Kalau pembeli Anda itu besar, belinya banyak, atau mungkin produk Anda itu mirip-mirip aja sama pesaing, nah mereka yang pegang kendali harga jadinya. Mereka bisa neken Anda buat kasih harga lebih murah atau kualitas lebih tinggi dengan harga sama. Oke, pembeli yang kuat. Satu lagi berarti? Ini penting, substitusi itu bukan pesaing langsung, tapi alternatif yang fungsinya sama. Contoh gampangnya, dulu orang naik taksi, sekarang ada ojek online kan? Dulu meeting harus tatap muka, sekarang gampang, pakai video conference. Nah, substitusi ini yang membatasi seberapa tinggi sih harga yang bisa Anda pasang untuk produk atau jasa Anda. Wah, jadi kompleks ya. Bukan cuma lihat kanan kiri ke pesaing doang, tapi mesti lihat ke atas, pemasok, ke bawah, pembeli, ke depan, pendatang baru, bahkan ke samping, substitusi. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal medan perang bisnis ya. Persis. Dan intinya gini, struktur kelima kekuatan inilah yang nentuin potensi profit jangka panjang sebuah industri. Bukan sekedar faktor kayak, oh industrinya lagi tumbuh cepat, atau teknologinya lagi canggih banget. Banyak yang kejebak di sini nih. Industri yang kelihatannya keren atau seksi, bisa jadi secara struktural itu nggak menarik sama sekali, karena persaingannya brutal dari berbagai arah tadi. Oke. Itu gambaran besar industrinya, tapi kan di dalam industri yang sama, ada perusahaan yang sukses banget, ada yang biasa aja, bahkan ada yang gagal. Nah, gimana Porter ngejelasin cara perusahaan bisa unggul di dalam arena itu? Apa cukup cuma dengan jadi lebih efisien dari yang lain? Nah ini deh nih pembedaan paling krusial dari Porter. Kita harus bisa bedain antara efektivitas operasional, sering disingkat OE, sama posisi strategis. OI itu penting ya, nggak bisa diabaikan. Ini soal ngelakuin aktivitas yang sama dengan pesaing, tapi melakukannya lebih baik. Lebih cepat, lebih murah, kualitas lebih tinggi, cacat lebih sedikit. Semua teknik manajemen mutu, benchmarking, ngejar best practices, itu semua masuknya ke OE. Kedengarannya bagus dong. Kenapa itu nggak cukup katanya? Kok bisa nggak cukup? Karena, gini, OE itu relatif gampang ditiru. Cepat atau lambat, kalau Anda nemu cara kerja yang lebih efisien, pesaing pasti bakal ngejar dan niru. Akibatnya apa? Ya, semua jadi lebih efisien bareng-bareng, tapi nggak ada yang benar-benar unggul secara profitabilitas. Profitnya jadi tipis semua. Porter kasih contoh banyak perusahaan Jepang yang wah hebat banget di OE, tapi kesulitan cetak profit tinggi, ya karena itu, semua saling niru, jadinya kompetisi harga terus. Jadi persaingan jadi lari di tempat gitu ya. Kalau bukan sekedar jadi lebih baik,
Terus apa dong kuncinya? Strategi sejati, kata Porter, itu soal menjadi berbeda. Melakukan aktivitas yang berbeda dari pesaing atau melakukan aktivitas serupa dengan cara yang berbeda. Ini yang disebut menciptakan posisi strategis yang unik dan berkelanjutan. Kuncinya ada pada dua hal penting, trade-off dan kesesuaian atau fit. Trade-off? Itu maksudnya kayak pengorbanan gitu, harus milih. Betul banget, strategi itu seni memilih apa yang tidak akan dilakukan. Anda nggak bisa jadi segalanya buat semua orang, harus berani bilang tidak. Contoh klasiknya Southwest Airlines di Amerika. Mereka berani bilang tidak untuk kasih makanan di pesawat, tidak untuk transfer bagasi antar maskapai, tidak ada kursi kelas bisnis. Pilihan tidak ini, si trade-off ini yang memungkinkan mereka melakukan hal berbeda. Pesawat bisa putar balik super cepat di bandara, cuma pakai satu jenis pesawat jadi perawatan gampang dan murah. Ujung-ujungnya mereka bisa kasih harga tiket yang murah banget. Itu posisi unik mereka. Oke, jadi berani memilih fokus ya. Terus tadi yang kesesuaian atau fit itu gimana maksudnya? Fit itu artinya berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan itu saling mendukung dan memperkuat posisi unik tadi. Nggak jalan sendiri-sendiri. Pilihan Southwest tadi soal nggak ada makanan, pakai satu jenis pesawat, jual tiket langsung tanpa agen, itu semua bukan keputusan acak. Semuanya pas dan saling mengunci mendukung strategi biaya rendah mereka. Kayak puzzle yang pas gitu. Semakin banyak aktivitas yang fit, semakin sulit itu ditiru oleh pesaing. IKEA juga contoh bagus kan? Desainnya modular, tokonya gede di pinggir kota, pelanggan rakit sendiri mebelnya, semua aktivitas ini saling dukung posisi unik mereka. Jadi, strategi itu bukan cuma soal punya visi hebat di atas kertas ya, tapi soal membangun sistem aktivitas yang nyata, yang beda, didasari pilihan berani trade-off, dan semuanya saling nyambung, fit. Wah, ini baru bikin susah ditiru ya. Oke, paham. Nah, sekarang kita geser dikit nih. Porter kan juga banyak banget bicara soal lokasi. Tapi di era globalisasi kayak sekarang ini, bukannya lokasi jadi kurang penting ya? Kita bisa produksi di mana aja, jual kemana aja. Gimana tuh pandangan Porter soal ini? Masih relevan? Justru sebaliknya. Ini salah satu pandangan Porter yang mungkin agak kontraintuitif ya di zaman sekarang. Dia bilang lokasi itu masih sangat penting, terutama untuk inovasi dan produktivitas. Dua hal ini kan kunci keunggulan jangka panjang. Dia punya kerangka lagi nih, namanya Berlian atau Diamond Framework. Ini buat ngejelasin kenapa sih suatu negara atau wilayah bisa unggul banget di industri tertentu. Kenapa Silicon Valley di teknologi misalnya. Wah, kerangka berlian. Menarik. Ada apa aja tuh di dalamnya? Komponennya apa? Ada 4 faktor utama yang saling terkait. Pertama, kondisi faktor produksi. Ini bukan cuma soal punya tenaga kerja murah atau sumber daya alam limpah, bukan cuma itu. Yang lebih penting itu faktor terspesialisasi yang diciptakan, kayak institut riset khusus di bidang tertentu, infrastruktur canggih yang mendukung, atau SDM dengan skill yang sangat spesifik. Yang menarik, Porter menemuin kadang justru kelemahan di faktor dasar itu bisa memicu inovasi loh. Contoh klasik banget, tanah mahal di Jepang itu maksa mereka jadi super efisien. Oh, jadi muncul produksi just in time itu ya? Nah, itu dia. Kekurangan malah jadi pemicu. Itu faktor pertama. Oke. Apa lagi selain faktor produksi? Kedua, kondisi permintaan domestik. Ini bukan cuma soal ukuran pasarnya gede atau enggak, tapi lebih ke seberapa canggih dan menuntut si pembeli lokalnya. Pelanggan yang rewel, yang kebutuhannya itu udah di depan tren global, itu bakal dorong perusahaan lokal buat inovasi lebih cepat dan kualitas lebih bagus. Masuk akal. Pelanggan nuntut, perusahaan jadi maju. Terus yang ketiga? Ketiga, industri terkait dan pendukung. Di sekitar situ ada nggak sih pemasok lokal yang hebat? Ada nggak industri lain yang saling mendukung? Ini nanti nyambung banget ke konsep klaster. Keempat, dan ini seringkali yang paling penting menurut Porter, adalah strategi, struktur, dan rivalitas perusahaan. Maksudnya, gimana perusahaan di wilayah itu dikelola, dan terutama seberapa ketat persaingan di pasar domestik, di kandang sendiri. Justru rivalitas yang sengit di rumah sendiri itu yang maksa perusahaan jadi efisien, inovatif, dan akhirnya jadi siap buat bersaing secara global. Kalau terlalu diproteksi di dalam negeri, malah jadi manja. Jadi, lokasi itu bukan sekedar tempat produksi murah ya, tapi lebih kayak ekosistem lokal yang bisa mendorong produktivitas dan inovasi lewat keempat faktor berlian ini. Saling terkait ya. Oke, tadi Anda sempat sebut klaster. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak? Apa sih itu klaster dan kenapa penting banget? Klaster itu
Pada dasarnya adalah konsentrasi geografis. Kumpulan perusahaan, pemasok, penyedia jasa, industri terkait, dan juga institusi pendukung. Institusi pendukung itu bisa kayak universitas, lembaga riset, atau asosiasi dagang gitu. Semuanya dalam satu bidang tertentu dan di satu lokasi. Mereka ini uniknya, bersaing tapi juga sering kerjasama. Contohnya gimana tuh biar kebayang? Wah, banyak banget. Yang paling terkenal ya Silicon Valley buat teknologi, Hollywood buat film. Di Italia ada klaster keramik di Sassuolo. Di California ada klaster wine di Napa Valley. Di sana itu nggak cuma ada pembuat wine-nya aja, tapi ada juga pemasok botol, alat pertanian khusus anggur, ahli tanah, riset dari universitas soal anggur, bahkan sampai pariwisata khusus wine. Semuanya ngumpul di situ. Lalu untungnya apa sih buat perusahaan kalau gabung atau berada di dalam klaster kayak gitu? Keuntungannya nggak nyet dawet. Pertama, mereka dapat akses lebih gampang ke SDM spesialis dan pemasok khusus. Nggak perlu cari jauh-jauh. Kedua, informasi pasar dan teknologi baru itu nyebarnya lebih cepat. Lewat obrolan informal, jaringan, seminar lokal, lebih cepat tahu tren. Ketiga, ada peluang kolaborasi dan komplementaritas, jadi saling melengkapi. Misalnya ada universitas risetnya relevan, ada lembaga pelatihan vokasi yang pas. Terus yang nggak kalah penting, persaingan lokal yang kelihatan langsung di depan mata itu memacu motivasi dan inovasi. Lebih gampang juga bandingin kinerja, perusahaan jadi bisa lebih cepat deteksi peluang baru, dan resiko buat nyoba ide baru rasanya lebih kecil karena ada ekosistem yang dukung di sekitarnya. Luar biasa ya. Ternyata ngumpul di satu tempat itu masih punya kekuatan besar. Bahkan di era digital kayak sekarang ini. Nggak nyangka. Nah, ini makin menarik nih. Gimana kalau kita tarik lagi pemikiran Porter ini ke area yang lebih luas lagi, di luar bisnis murni? Misalnya buat isu-isu sosial kayak lingkungan hidup atau masalah kemiskinan di perkotaan gitu. Bisa nggak sih dipakai? Nah, ini salah satu bagian paling menarik dan mungkin agak provokatif ya dari pemikiran Porter menurut saya. Dia berpendapat kalau banyak masalah sosial itu sebenarnya punya akar ekonomi. Dan karena itu bisa didekati pakai lensa daya saing juga. Ambil contoh isu lingkungan. Ada yang namanya hipotesis Porter. Hipotesis ini bilang kalau regulasi lingkungan yang dirancang dengan cerdas, yang fokus pada hasil akhirnya bukan ngatur caranya gimana, itu justru bisa memicu inovasi dan malah ningkatin daya saing perusahaan. Tunggu. Biasanya kan regulasi lingkungan dianggap beban ya. Kok ini malah bisa mendorong daya saing? Gimana logikanya? Logikanya gini, polusi itu pada dasarnya adalah pemborosan sumber daya. Input yang nggak kepake sempurna, energi yang kebuang sia-sia, produk sampingan yang nggak ada nilainya. Nah, kalau perusahaan ditekan atau didorong untuk mengurangi polusi, mereka kan jadi terpaksa cari cara baru yang lebih efisien dalam menggunakan sumber daya itu. Seringkali inovasi yang muncul ini nggak cuma ngurangin polusi, tapi juga bisa nurunin biaya produksi, atau malah bisa bikin produk baru yang lebih bagus, lebih ramah lingkungan yang disukai konsumen. Tentu kuncinya desain regulasinya harus tepat ya, harus fleksibel, berbasis kinerja, hasil, dan nggak menghambat teknologi baru berkembang. Oke, jadi tujuan lingkungan sama tujuan ekonomi bisa dibikin sejalan ya, nggak harus bertentangan. Menarik. Terus gimana dengan kemiskinan di perkotaan yang sering disebut inner city itu? Mirip pendekatannya, Porter ngelihatnya juga dari kacamata ekonomi, bukan cuma sebagai masalah sosial yang butuh bantuan atau subsidi terus-menerus. Pendekatan tradisional yang cuma kasih bantuan atau subsidi bisnis yang nggak masuk akal secara ekonomi itu sering gagal, nggak berkelanjutan. Dia bilang kita harus fokus lihat apa sih keunggulan kompetitif sebenarnya dari area inner city itu. Jangan-jangan lokasinya strategis dekat pusat bisnis. Mungkin ada pasar lokal yang unik dan besar. Atau ada potensi SDM yang belum tergarap maksimal. Jadi cari keunggulannya dulu ya. Betul. Kuncinya adalah fokus bangun bisnis di sana berdasarkan keunggulan real itu. Sambil tentu saja secara sistematis mengatasi kelemahan-kelemahannya. Kayak masalah keamanan, infrastruktur yang kurang, skill SDM yang perlu ditingkatkan. Dan penting banget melibatkan sektor swasta dan institusi mainstream untuk investasi yang beneran masuk akal secara bisnis, bukan sekedar program sosial jangka pendek atau amal. Jadi ini lebih ke arah pembangunan ekonomi berbasis lokasi yang berkelanjutan. Wah, ini membingkai ulang masalah sosial jadi tantangan daya saing ya, perspektif yang kuat banget. Satu lagi nih, penasaran. Gimana dengan filantropi atau CSR perusahaan? Kegiatan memberi kembali ke masyarakat itu bisa nggak sih jadi bagian dari strategi juga menurut Porter? Sangat bisa. Dan ini konsep yang kuat banget.
Porter bersama Mark Kramer itu mempopulerkan konsep creating shared value atau menciptakan nilai bersama. Mereka bedain antara filantropi biasa yang mungkin ya sekedar donasi buat citra baik atau karena merasa punya kewajiban moral dengan filantropi strategis. Apa bedanya? Filantropi strategis itu kayak gimana? Filantropi strategis itu fokusnya pada peningkatan konteks kompetitif perusahaan di tempat dia beroperasi. Ingat kerangka berlian tadi? Nah, filantropi strategis itu diarahkan untuk memperbaiki salah satu atau beberapa elemen di berlian itu. Mungkin tujuannya ningkatin kualitas SDM lokal, itu kan faktor produksi, atau mendorong kecanggihan permintaan pasar lokal, atau memperkuat klaster industri pendukung di sekitarnya, atau memperbaiki iklim persaingan yang sehat. Jadi tujuannya bukan cuma berbuat baik secara umum, tapi secara spesifik menciptakan nilai bersama. Ada manfaat nyata buat masyarakat, tapi sekaligus ada manfaat juga buat daya saing perusahaan itu sendiri. Ini bukan soal pencitraan semata, tapi lebih kayak investasi pada lingkungan bisnis yang akan bikin perusahaan lebih produktif dan inovatif di masa depan, nyambung le bisnis inti. Bisa kasih contoh nyata nggak? Biar lebih kebayang gimana ini bekerja di lapangan. Contoh yang paling sering dikutip itu Cisco Networking Academy. Cisco kan perusahaan jaringan ya, mereka butuh banyak banget tenaga ahli jaringan di seluruh dunia. Ini masalah di faktor produksi. SDM ahli kurang. Nah, Cisco nggak sekedar nyumbang uang ke sekolah-sekolah IT, tapi mereka pakai keahlian inti mereka buat bikin kurikulum pelatihan jaringan kelas dunia. Mereka latih pengajarnya, sediain peralatannya, dan nyebarin ini lewat sekolah-sekolah, termasuk di daerah-daerah yang mungkin kurang mampu. Hasilnya apa? Masyarakat dapat skill bagus, peluang kerja bagus, Cisco dapat pasokan tenaga ahli yang mereka butuhkan, dan pasar untuk produk mereka jadi lebih siap juga. Nah, itu nilai bersama tercipta. Oh, jadi pakai keahlian perusahaan itu sendiri ya? Betul, tapi contoh lain Nestle di India. Dulu mereka kesulitan dapat pasokan susu berkualitas tinggi dan stabil dari peternak kecil di sana. Ini masalah di faktor produksi dan industri pendukung. Akhirnya, Nestle investasi besar-besaran buat bantu peternak kecil itu. Kasih pelatihan, transfer teknologi beternak yang bagus, bangun infrastruktur kayak tempat pendingin susu, bahkan bantu akses layanan dokter hewan dan kesehatan. Hasilnya, taraf hidup peternak naik drastis, itu manfaat sosialnya. Tapi di sisi lain, Nestle dapat pasokan bahan baku susu yang andal dan berkualitas tinggi, itu manfaat bisnisnya. Sama-sama untung. Jadi, ini jauh melampaui CSR yang sifatnya mungkin cuma kosmetik atau sekedar nice to do ya. Ini benar-benar mengintegrasikan dampak sosial ke dalam inti strategi perusahaan itu sendiri. Luar biasa. Wah, kalau kita rangkum nih pembahasan kita hari ini, pemikiran Porter ini benar-benar ngebuka mata ya. Strategi sejati itu ternyata bukan sekedar jadi lebih baik dari pesaing, tapi soal berani jadi berbeda. Membangun sistem aktivitas yang saling dukung, itu tadi fit, berdasarkan pilihan sadar apa yang nggak mau dilakukan, itu trade-off. Kita juga diingatkan kalau persaingan itu datangnya dari 5 arah, nggak cuma dari rival langsung. Dan yang menarik, ternyata lokasi dan klaster itu masih krusial banget. Bahkan, kerangka berpikir ini bisa meluas buat ngelihat isu sosial dan filantropi pakai kacamata baru yang strategis. Keren banget. Betul sekali. Memahami kerangka Porter ini kayak ngasih kita peta gitu ya. Bantu kita memilah mana sinyal yang penting, mana yang cuma noise atau tren sesaat di dunia bisnis yang riuh ini. Fokusnya selalu pada penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan lewat inovasi dan peningkatan produktivitas. Itu intinya. Dan yang paling menggembirakan, menurut saya pendekatan ini nunjukin kalau tujuan ekonomi dan kemajuan sosial itu nggak harus selalu bertentangan, malah bisa banget saling memperkuat kalau dilakukan dengan benar. Nah, ini mungkin satu pemikiran penutup buat Anda bawa pulang dan renungkan. Porter kan menekankan kalau keunggulan sejati itu sering datang dari keunikan dan keberanian melakukan trade-off, berani bilang tidak. Sekarang coba deh, lihat di industri atau bidang Anda masing-masing. Seberapa banyak sih upaya yang dihabiskan buat sekedar meniru best practice orang lain atau ikut-ikutan ngejar tren terbaru? Apakah praktik yang kelihatannya efisien atau aman ini jangan-jangan malah pelan-pelan bikin semua pemain jadi mirip satu sama lain? Dan kalau semua mirip, ya justru itu mengikis keunggulan kompetitif jangka panjang kita. Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ya.